Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kita kembali mempelajari firman Tuhan. Kita membuka 1 Korintus 3 ayat 7. 1 Korintus 3 ayat 7. Saya beri judul Siapa yang paling berjasa. 1 Korintus 3 ayat 7 saya akan bacakan. Karena itu yang paling penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, banyak terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Mereka berpikir bahwa gereja yang sekarang saya tempati, ya, di mana saya berjemaat, disitulah saya bertumbuh. Ya, beda dengan gereja yang lama. Karena gereja yang lama, ya, saya tidak bertumbuh di sana. Demikian juga dengan kehidupan pribadi hamba-hamba Tuhan, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, banyak orang berpikir melalui khotbah hamba Tuhan tersebut, pemuritan yang dilakukan oleh hamba Tuhan tersebut, saya bertumbuh. Sementara hamba Tuhan yang lain tidak seperti hamba Tuhan yang ini, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, hal ini pun juga terjadi di kalangan jemaat Korintus. Ada yang merasa bahwa mereka golongan dari Paulus, ya, pengikut-pengikut Paulus, dan merasa Paulus itu lebih hebat dibandingkan yang lain. Sementara pengikut-pengikut Apolos, dari golongan Apolos, di dalam jemaat tersebut Bapak Ibu merasa bahwa Apolos itu lebih hebat dibandingkan yang lain. Kenapa? Paulus, pendukung-pendukung Paulus merasa bahwa melalui Pauluslah mereka bisa mengenal Yesus Kristus. Sementara pengagum-pengagum, pengikut-pengikut Apolos merasa bahwa melalui Apoloslah mereka bisa bertumbuh, karena penggembalaannya, pemuritannya, mungkin khotbahnya itu memberikan pertumbuhan buat mereka. Hal ini menimbulkan perselisihan Bapak Ibu di jemaat Korintus. Paulus adalah seorang penanam gereja. Dia adalah rasul, atau dalam bahasa Inggrisnya church planter, ya. Dia hanya menanam, ya, atau mendirikan gereja-gereja di mana-mana, termasuk juga dia merintis gereja di Korintus. Sementara Apolos mungkin pada saat itu kedudukannya sama seperti seorang gembala, dia melakukan pemuritan, melakukan penggembalaan, bahkan mungkin khotbah-khotbahnya menarik perhatian dari pengagum-pengagumnya atau pengikut-pengikutnya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa dengan apa yang dilakukan Apolos mereka bisa bertumbuh, ya. Bapak Ibu, demikian juga terjadi di dalam jemaat sekarang ini. Mereka merasa bahwa khotbah-khotbah yang dilakukan oleh hamba Tuhan A, X, katakanlah seperti itu, ya, bisa memberikan pertumbuhan karena khotbah-khotbahnya sangat membangun, inspiratif, ya, karismatik, ya. Sementara khotbah pendeta-pendeta yang lain tidak, hamba-hamba Tuhan yang lain tidak seperti ini, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, adalah tidak baik kalau kita membanding-bandingkan hamba-hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain, ya. Adalah tidak baik kalau kita bisa membandingkan gereja A dengan gereja B, Bapak Ibu. Karena apa? Karena firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 7, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, yang paling penting adalah Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Kalau tidak ada Paulus, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, bagaimana pengagum-pengagum Apolos itu, pengikut-pengikut Apolos itu bisa bertumbuh, Bapak Ibu, ya, bisa menjadi orang Kristen yang militan, ya, bukan hanya gara-gara Apolos yang memberikan penggembalaan, pemuritan kepada jemaat-jemaat tersebut sehingga mereka bertumbuh. Tetapi kalau tidak ada Paulus yang memberitakan Tuhan Yesus, yang menanam gereja, yang merintis gereja tersebut, Bapak Ibu, bagaimana mungkin mereka bisa bertumbuh? Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi,
jemaat-jemaat pengagum-pengagum atau pengikut-pengikut Apolos ini jangan merasa bahwa melalui pelayanan Paulus mereka bisa ada seperti sekarang ini, Bapak Ibu. Mereka membutuhkan Apolos untuk apa? Untuk supaya mereka bisa digembalakan, dimuridkan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, hal ini terjadi oleh karena mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya, bahwa pertumbuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 7 dikatakan, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, kita boleh banyak mendapatkan pemuritan-pemuritan, ya, dari baik secara langsung maupun tidak langsung, dari buku-buku yang kita baca, dari pengembalaan seorang hamba Tuhan, ya. Kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena seorang hamba Tuhan memberitakan itu kepada kita. Ya, kita bisa ada di dalam gereja, satu gereja, oleh karena seorang hamba Tuhan yang melahirkan atau yang menanam gereja tersebut. Ya, siapapun yang menanam maupun yang menyiram, seperti Paulus katakan, itu bukan tidak penting, Bapak Ibu, itu penting. Tetapi yang terpenting adalah Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Apa artinya ini semua? Apakah saudara di dalam menjadi orang-orang percaya itu mengalami pertumbuhan di dalam kehidupannya? Kita akan mengalami pertumbuhan karena kita memerlukan pemuritan. Kita akan mengalami pertumbuhan karena ada yang memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pada akhirnya kita percaya. Kita bertumbuh di suatu gereja karena ada yang menanam atau mendirikan gereja tersebut. Ya, kita bertumbuh di dalam satu gereja karena ada pemuritan dan penggembalaan yang mungkin dilakukan oleh hamba Tuhan yang bukan dari orang yang mendirikan gereja tersebut. Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam gereja, yang terpenting adalah harus ada pertumbuhan, dan yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan sendiri. Ini artinya Bapak Ibu, ya, jemaat-jemaat gereja tersebut sedang berperkara dengan Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya di dalam gereja tersebut. Mereka mengakui bahwa Tuhanlah, oleh karena anugerah Tuhanlah yang membuat gereja itu bertumbuh melalui tangan Apolos, melalui tangan Tuhanlah gereja itu ada, melalui pekerjaan atau penanaman yang dilakukan oleh Paulus. Segala sesuatu Tuhanlah yang lakukan, dan baru ada pertumbuhan. Ya, Bapak Ibu, orang boleh membangun 1000 gereja. Ya, orang boleh seumur hidupnya memberikan pengajaran-pengajaran, pemuritan, khotbah, tetapi belum tentu seseorang bisa bertumbuh. Bukan hanya faktor Tuhanlah yang menentukan seseorang itu bisa bertumbuh, gereja itu bertumbuh, karena tangan Tuhanlah. Pertumbuhan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar pertumbuhan dari besarnya gereja tersebut, ya, tetapi mereka bisa menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Jangkau jiwa, memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada akhirnya bukan hanya mereka bisa memberitakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga orang lain percaya. Tapi terlebih lagi mereka menjadi sempurna karena mereka menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus, karena mereka mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati. Shalom.